bisa menulis, dia bisa membaca. Sedangkan di dalam Yesaya 29 ayat 10 sampai 13 di situ dinubuatkan seorang nabi palsu yang dia itu tidak bisa membaca. Anda bisa cek di situ. Nah, ternyata di dalam Yeremia 3 ayat 2, nabi palsu itu berada di Arab, di padang gurun, dan dia adalah seorang pezina dan dia seorang penjahat. Kalau kita cek di dalam Matius 24 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan apa? Hati-hati yang ada di bilik, hati-hati yang ada di padang gurun itu, jangan percaya sama dia. Di dalam Imamat 26 ayat 1, di dalam Ulangan 4 ayat 28 dikatakan berhala itu dalam bentuk batu. Dan jangan sujud menyembahnya di negeri tersebut. Dan ini jadi pertanyaan lagi. Kenapa Muslim lalu mengajarkan di dalam Musnad Imam Ahmad, nomor berapa itu ya? Yang batu Hajar Aswad. Yang kemudian dikatakan itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Dan ini kan pertanyaan ini. Bertentangan dengan kitab Taurat. Ya. Lalu yang bentar dulu, dikit 1 menit ya. Jadi kalau kita cek juga di dalam 2 Petrus, persingkat ya bro. Ya bro, dikit. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, di situ dikatakan bahwa seorang yang ada di dalam goa, ketika Anda menemui sosok, ya itu ternyata adalah iblis. Dan kembali lagi di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, malaikat itu dapat menyamar, iblis itu dapat menyamar menjadi malaikat terang. Dan kembali lagi, apa ajarannya iblis? Misalkan di dalam Bukhari 4669, dikatakan apa? Kalau kamu membunuh orang yang murtad, maka kamu akan mendapatkan pahala. Loh, ini ajaran siapa? Tuhan Yesus mengkonfirmasi ini ajaran sesat di dalam Yohanes 16 ayat 2. Lalu Tuhan Yesus mengkonfirmasi lagi, nabi palsu ini akan mengajarkan surga yang memecah perawan. Contoh surah 59 ayat 3 surah 56 ayat 35 sampai 36. Tuhan Yesus mengkonfirmasi hal itu salah di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30. Bahkan di dalam An-Naba 33 dikatakan di surga Islam itu ada wanita-wanita berdada montok. Dan ini kok bisa? Mesias, Nabi itu dikatakan Mesias. Jadi Muhammad itu sebenarnya dikatakan Mesias. Lah kok bisa? Malah Muhammad ini mengajarkan yang semuanya itu bertentangan dengan Alkitab. Jadi udahlah. Kalau misalkan kalian itu mau ngaku-ngaku ya tahu diri aja. Karena semua dari segala sisi itu nggak nyambung. Ya nanti saya rasa akan kita perdalam lagi ya tentang bagaimana ajaran Islam Muhammad, apakah Muhammad adalah nabi yang terakhir atau tidak, apakah kemudian Isa itu adalah Mesias, artinya Mesias itu apa, Al-Masih itu artinya apa, silakan nanti Anda jelaskan bagaimana Anda meyakini bahwa Isa itu adalah Al-Masih dan Muhammad adalah nabi terakhir. Itu yang saya pertanyakan dengan segala tradisi-tradisi yang nggak nyambung plus bahkan melenceng dari ajaran sebelumnya. Bahkan WHO sudah mempertegas bahwasanya sunat perempuan itu adalah malpraktek. Bagaimana mungkin Tuhan yang benar malah ngajarin yang malpraktek? Nah ini kan jelas. Silakan. Oke. Kurang siapa lebih 10 menit saya satu-satu yang tegak. Dengarkan kupingmu ya. Siapa namanya ini? Laki-laki sebenarnya orang ini. Iya. Saya dulu. Fokusnya. Iya. Saya kan fokus. Tidak seperti beliau materinya cuma itu karena PDF. Iya, bagaimana itu aja terus. Dengarkan, sabar. Di dalam Jangan ajarin saya. Tadi kamu nggak ajarin siapa ini? Bedu. Iya. Ini saya mau mengarahkan supaya nambah saya mau mengarahkan supaya nambah. Oke. Ya, 10 sampai 15 menit ya. Jadi ketika Anda membawa narasi tentang kekristenan Anda nyerang Islam dengan berbagai macam metode yang Anda gunakan. Sayangnya Anda nggak bisa baca Quran. Oke? Kemudian Anda lupa, Anda menggunakan seragam yang bagus, pakaian yang cantik, bajunya bagus, warnanya bagus, motifnya bagus, tapi Anda nggak pakai celana. Anda lupa bertahan. Kristen itu mau sekuat apapun Anda menyerang Islam, agama Anda tidak dilirik sumbernya. Anda mau mengucilkan Islam. Kristen tidak punya tempat bagi Bani Israel.
Islam salah, Islam keliru, Nabi Muhammad bukan Nabi, dia begono. Lah Kristen sendiri gimana? Apa diimani? Apa diikuti oleh orang Yahudi? Tidak. Jadi kalau Anda membawa dikorbankan adalah bulu ketek dan seterusnya, Bung, kamu lupa. Ketika Yesus dikorbankan, bukan cuma hidungnya yang jadi korban. Bukan hanya bulu ketek yang jadi korban. Jembut Yesus juga jadi korban penebusan dosa buat kalian. Paham? Anus Yesus adalah korban penebus dosa bagi kamu. Paham? Di dalam kitab saudara Ibrani 9:28, Yesus prospero. Yesus secara utuh tubuhnya menjadi korban yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Apa kamu pikir Yesus itu dikorbankan cuma pusar ke atas? Atau hanya leher saja? Kagak, Bung. Anusnya, bulu keteknya, bulu jembutnya, bulu hidungnya, bulu alisnya, tai ngongoknya, tai hidungnya, nya, tai giginya, semua menjadi korban. Stop. Sesuai saja yang tertulis. Stop. Jangan Ini saya berdasar yang tertulis. Ibrani 9:28. Stop host. Tertulis semua yang kamu Stop katakan. host. Ibrani 9:28. Oke, berhenti. Ibrani 5. Stop. Saja sesuai yang Jawab tertulis. agak. Stop. Mulutnya Stop. kotor, iya. Jangan kepanasan. Inilah Jangan ajaran Islam, kepanasan. mulutnya itu Ini kotor. fakta. Ini fakta. Hanya di Kristen yang menghapus dosa dengan menggunakan anus manusia. Paham? Wah, ini bro semua ini sudah Kenapa? Biarin dia udah oleng, bro. Udah oleng. Apa yang Coba salah? dijawab Ini cuma. fakta. Tunggu, saya. Dijawab Bung, pertanyaan saya dijawab. Bisa nggak? Bung, Mampu atau tidak? bedu. Ingat waktu Anda saya 15 mampu menit. atau tidak? Ingat waktu Mampu saya nggak? 15 menit. Ini baru sesi pertama. Ingat. Iya, Diam. tapi kamu bisa diam. baru Diam. 1 menit udah oleng itu gimana ceritanya? Jangan. Saya baru narasi lo udah oleng. Suara saya besar. Anda akan tenggelam dengan suara Bang Suma, oke? Ya, suara saya juga besar. Oke, Anda diam kalau Iya, begitu, diam. suara Dengarkan saya juga baik-baik. besar. Dengarkan Tenang saya. aja. Dengarkan. Ini waktu saya. Masih ada Silakan 13 menit. fokus semua ya, fokus ya. Dijawab. Iya, saya akan diam. Anda jawab. Ya. Diam. Waktu saya Jangan masih ada lalu. 13 menit. Narasi saya panjang kok. 13 menit masih ada waktu saya. Ingat di dalam Iya. Ibrani Biasakan mulutnya itu 9:28 jangan kayak sampah. Yesus Ngomongnya kotor dulu, nggak ada dipersembahkan. isinya. Di dalam Roma 14 nomor 9, Yesus sebagai manusia itu keseluruhan dari jasadnya itu menjadi mayat. Paham? Berarti bulu jembut, bulu hidung, bulu ketek, alis, bulu anus, bulu apalagi semuanya menjadi korban untuk menebus dosa orang Kristen. Fakta itu. Gak perlu saya ngais-ngais kitab kamu. Paham? Lalu kemudian di dalam ajaran agama Kristen, Yesus syaratnya menjadi Tuhan kudu jadi mayat dulu. Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati, agar dibangkitkan, supaya menjadi Tuhan bagi Kristen. Syarat menjadi Tuhan bagi orang Kristen itu apa? Harus jadi mayat. Karena kalau tidak jadi mayat, tidak bisa jadi penebus dosa. Benar nggak? Tepuk tangan dulu. Nah, gitu. Jadi, biasa saja, santai saja. sabar. Ini waktu saya, Bung. Ini waktu saya. Iya, tapi santai saja. Siapa suruh Anda menaikkan orang yang tidak paham Islam? Nah, inilah akibatnya. Coba dijawab dong kalau kamu paham. Ini Islam jawaban seperti saya, Bung. Ini Dijawab. jawaban saya. Dijawab. Tenang dulu, tenang santai. Iya, kalau Waktu Anda saya lebih paham masih Islam ada dari 12 saya, menit. itu Santai. dijawab aja. Kamu Itu duduk yang nyambung. rapi, perbaiki roknya, jangan Iya. sampai. Oh, Muhammad ya suka jangan pakai sampai. rok. Mau saya tunjukin, Muhammad suka pakai rok. Mau. Jangan sampai. Mau saya kasih pakai dalilnya, Muhammad suka rokmu pakai itu. rok. Di- Muhammad itu suka pakai baju perempuan, kamu tahu nggak? Nah, jadi ini Diam. bajunya Aisyah itu dipakai terus sama Waktu saya Muhammad. semakin panjang. Iya. Waktu saya semakin Iya, panjang. jadi Gereja dijawab, bisa dijawab. gulung tikar akibat you. Diam. Iya, jawab. Dengarkan saya. Jawab. Fokus. Dengarkan saya. Dengarkan. Oke, yang pertama, satu-satunya agama yang mempersembahkan bulu ketek, bulu jembut untuk sebagai penebus dosa hanya agama Kristen. Catat itu.
Karena kenapa? Di dalam Ibrani 9:28, Yesus dikatakan prospero. Artinya Yesus dipersembahkan secara utuh badannya. Nya juga ada di situ dong. Itu satu poin ya. Itu satu poin. Kedua, ketika berbicara mengenai Mesias, Al-Quranul Karim jelas mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu di dalam Al-Quran. Imamat 1 nomor 2. Begitu juga adanya. Jadi kalau mempersembahkan ya kurban. Bukan jemot. Paham ya? Al-Quran, kita punya orang Yahudi sama-sama mengajarkan bahwa yang menjadi korban itu adalah binatang. Bukan anak manusia. Makanya Yahudi dan Kristen tidak pernah satu tempat ibadah menyembah kepada Tuhan yang satu. Karena Tuhannya Kristen itu beda. Tuhannya Kristen itu adalah salah satu tokoh orang Romawi dan Yunani. Zeus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda berbicara tentang Mesias di Islam. Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel. Tanda-tanda kemesiasan beliau adalah wa rasulan ila Bani Israel. Anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahayati tayri fa anfukhu fi wa yakunu tayran bi iznillah. Itu diterangkan di dalam pengajaran Yesus. Yohanes 5:36. Apapun yang Yesus lakukan untuk membuktikan dirinya adalah Mesias utusan Tuhan, manusia yang diurapi, layaknya Harun, layaknya Kores, layaknya Salomo. Paham itu, pelajari itu. Jangan kau ganggu-ganggu lagi ajarannya orang. Jadi Mesias yang datang kepada Bani Israel adalah Mesias yang melakukan pembuktian kemesiasannya, bukan yang mate. Yang mate itu bukan Mesias, yang mate itu tumbal. Oke, jadi yang kita bahas di sini adalah Islam dan juga Yahudi bertentangan terhadap Nabi Isa yang datang kepada mereka. Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul kepada mereka. Mereka mengatakan bukan. Dia adalah anak zina, anak haram. Dia adalah hasil persinahan antara pantera dengan Maria. Menurut Yahudi, Islam mengatakan tidak, dia adalah Nabi yang suci, yang mengajarkan kepada Bani Israel akan datangnya sosok Nabi setelahnya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda tidak punya senjata untuk kemudian mendudukkan agama Kristen itu sebagai bagian daripada Yahudi, Anda ngapain nyerang Islam? Sementara Anda ibarat seorang gadis yang cantik, wajahnya manis, tapi betisnya berbulu. Nipu. Anda beronta-ronta menjelaskan Islam, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Emang Islam mana yang mau percaya sama Anda? Islam mana? Anda ibarat anak TK, baca buku kedokteran, buka praktek. Pasiennya siapa? Ya opten. Orang yang waras mana mau jadi pengikutmu. Itu yang ketiga. Kemudian, saudara siapa namanya ini? Abdu, ya. Kamu harus pahami bahwa Islam datang membawa syariat, ketetapan. Syariat-syariat yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel pada saat itu. Mereka belum mampu, karena zamannya belum berkesesuaian. Jadi ketika Islam datang, ada syariat yang kemudian diajarkan. Yang diajarkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan itu. Siapa Azza wa Jalla yang maha suci lagi maha tinggi ini? Tuhannya Bani Israel. Bahkan di dalam kitabmu, di dalam kitab 1 Roma nomor 25 diterangkan, pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Siapa itu? Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Tuhanmu? Yesus. Apakah dia maha suci? Kagak. Untuk menjadi Tuhan saja dia harus mati, mempersembahkan semua bulu yang ada pada dirinya. Oke? Apakah dia maha tinggi? Tidak. Apa buktinya? Diludahin, ditampar, ditonjok mukanya. Tidak ada yang bisa kemudian kamu dudukkan Yesus itu sebagai Tuhannya Bani Israel. Nggak ada. Dan kalau hari ini kamu lihat umat Islam duduk semeja dengan orang Yahudi menceritakan tentang hakikat Tuhan, mereka akan rangkulan,
mereka akan salaman, mereka akan pelukan, dan mereka akan sama-sama mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu Yahudi dan Muslim, Bong. Sementara coba tunjukkan saya orang Yahudi dan Kristen duduk semeja, lalu kemudian sama-sama mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tunjukkan. Tidak akan ada. Kenapa? Kristen ini oleh Yahudi disebut sebagai serigala berbulu domba. Oke. Pahami itu. Ya, Pahami itu suatu kiamat. Bang. Kiamat. 10 Aduh, menit, pahami 10 itu. menit. Oke, sudah ya. Pahami itu ya. Ya. Jadi ketika kita Sudah berbicara mulai tentang kotornya? konsep ketuhanan, belum. Masih 2 menit dong. Ketika kita Oh, berbicara belum. mengenai konsep ketuhanan, jangan ada ilah lain. Kristen yang berasal dari Antioquia melantik ilah baru bernama Yesus, yang adalah cerminan daripada Zeus, yang adalah dewa yang diimani dan disembah oleh Romawi dan Yunani. Makanya ajaran kitab perjanjian baru, kanonik, dan juga surat-surat Paulus itu ditulis bukan untuk Bani Israel, tapi ditulis untuk Bani Paulus, orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Pertanyaan saya kepada Abdu, ya, Abdu, tolong tunjukkan di dalam kitab kanonik dan surah-surah Paulus bahwa mereka menulis buku mereka itu ditujukan kepada Bani Israel. Kalau Anda bisa menunjukkan, saya turun dari Komal, saya kemudian tutup channel saya. Oke. Tantangan yang Tunjukkan menarik. penulis kitab Anda menuliskan kitab mereka untuk Bani Israel. Pasti semuanya ditulis untuk Romawi dan Yunani. Pahami Oke. itu, Abdu. Saya Jadi terima kamu tantangan jangan itu. sibuk dengan ajaran Islam yang rangkulan dengan Bani Israel ketika berbicara tentang konsep Tuhan. Ributkan dirimu yang Tuhanmu itu mempersembahkan bulu jembut. Silakan. Oke, saya terima Oke. tantangannya ya. Oke, kita tunjukkan bahwa kitab suci memang ditulis memang untuk orang Israel ya. Bahkan janji yang ada di situ untuk orang Israel. Bang Suma pegang ya kata-katanya bahwa Bang Suma akan menutup channel ya. Jadi dalam Kisah Para Rasul 2, judul perikopnya khotbah Petrus. Maka Kisah Para Rasul 2 ya, mulai dari 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi," garis bawah ya, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengar ya, ini ditujukan kepada siapa? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuasaan-kekuasaan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut
karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhmu akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Tunggu dulu. Tenang, Zuma. Dia katakan bukan Pertanyaan untuk saya tadi apa, Bang? ini untuk orang Israel kan? Saya sedang membicarakan tentang Ini untuk orang pengakuan Israel. Petrus kepada Yahudi. Yang saya tanya, tunjukkan bahwa kitabmu itu dituliskan, diperuntukkan untuk Bani Israel. Yang kamu pamerkan ini justru Petrus. Petrus itu siapa? Dia menyuruh siapa Petrus di sana? Bani Israel. Terus berbicara kepada Yang orang saya Yahudi, tanya kepada kitabmu. orang Israel. Di mana kitabmu Iya. itu dituliskan untuk Bani Israel? Mana? Ini kitab Tunjukkan. Rasul, bro, yang sedang dibicarakan. Petrus sedang membicarakan tentang Mesias di sini. Kitabmu yang saya tanya. Kitabmu itu Oke. buku Saya karangan langsung ke untuk ayatnya Romawi intinya, Yunani, ya. bukan untuk Bani Israel. Silakan Ya, saya tunjukkan langsung datanya. ke ayat intinya ya tadi ya. Tunggu, saya langsung ke ayat Ya, tadi saya yang sambil pertama. renang ya, Itu karena ini panas sebentar. sekali di sini. Tunggu. Saya langsung saja ke ayatnya supaya kamu lihat, saya langsung ke ayatnya ya. Supaya kamu tidak menunggu kan. Mungkin menurut sebenarnya sudah dekat, tapi biarlah saya baca langsung di ayatnya yang pokoknya ya. Ayat 39, Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji-janji itu. Bagi siapa? Ya orang-orang, Petrus sedang berbicara kepada siapa? Orang Yahudi, orang Israel. Sebab bagi kamulah janji-janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Anda menjawab Kita ini itu Yahudi untuk dan Bani Israel, Bung. Jadi yang Itu untuk Bani berkata Israel. tadi Anda sendiri bahwa menjawabnya. kitab ini Hei. ditulis untuk siapa? Bahwa Petrus di sini sedang berkhotbah kepada untuk orang Yahudi, untuk orang Untuk Israel. Yahudi. Jadi, Yang saya minta untuk Dan Romawi di ayat Yunani 39 mana? dikatakan, dengar dulu. Dan di ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah, kamu sini siapa? Orang Yahudi, orang Israel. Sebab Iya, bagi yang kamulah saya janji tanya itu, dan untuk bagi non-Yahudi anak-anakmu. itu mana, Bung? Janji tentang apa? Janji tentang Mesias yang sedang dikabarkan oleh Rasul. Jadi Mana jelas ya, untuk orang non-Yahudi mana? Tertib. Zuma. Abedu diam. Yang itu Abedu kenapa? diam. Kenapa Diam. yang Ya, kamu kejang kan? tadi perjanjian baru itu untuk Yang saya minta, Kocak ini orang. Abedu, perjanjian baru berbicara beli sile, ini cukur Petrus bulu betis berkhotbah, lu. dan Oke? Petrus berkata bahwa Host, bagi kamulah Host. orang Israel, bagi host. kamulah janji itu, dan bagi Host. anakmu. Coba suruh Rati dulu. Rati lagi. Suruh Abedu tunjukkan data Bentar di ya, dalam saya kitab YouTube baru saya terputus, perjanjian saya Kristen live-kan yang lagi. untuk Roma Yunani ada Ya, itu data gampang itu, bro. untuk Yahudi. Mudah. Silakan Abedu, silakan. Sangat mudah itu bagi saya. Bentar saya live-kan lagi aja. Saya Silakan. mau mempermalukan Anda hari ini. Silakan, mana datanya? Tenang. Saya live-kan dulu ya. Soalnya terputus nih tadi. Mana Anda datanya? siap-siap hari ini akan sangat malu sekali. Mana datanya? Lihat ya, bro ya. Anda tenang, jangan kabur-kaburan. Anda. Mana datanya? Gampang. Itu Yohanes 10 itu juga. Yohanes 10. Apa kamu ketawa-ketawa? Mana Pertanyaan Yohanes saya 10? aja kamu nggak Nomor jawab. 16. Pertanyaan saya aja kamu nggak jawab. Mending beli Makanya silet tenang. cukur bulu Tenang, deh, pahamu. tenang, deh. Abis ini kamu lihat, kamu nikmati abis ini ya. Saya masih Abedu, saya ini kan dulu live-nya. Abedu. Live-nya terputus deh. Datanya aku minta buktikan kalau surat-surat kepompong yang ditulis oleh orang Tenang, Farisi tenang. di antaranya Pengikut Nabi Paulus tenang aja itu dulu. untuk Bani Jangan Israel. kejang sama saya Itu masih nyiapin. dulu.
ininya loh. Tunjukkan itu dulu. Baru kamu Diselebkan bisa dulu bahas nanti. yang lain. Abedu, ingat silet? Ingat silet, cukur bulu betis. Apa sih kamu nih nggak jelas? Ntar ya, saya masih ini Siapa kan suruh laptop naik saya. ke atas? Mampus. Kamu udah tahu ada Bang Suma, Ya kamu elah, naik Dek, ini. Dek. Pertanyaan simple kok kayak rasa kayak gimana sih? Pertanyaan Bentar ya, ini simple. live saya masih Tunjukkan saya data. Ingat, Bentar, ingat, bentar, tantangan bentar. saya ingat. Saya berhenti menjadi apologet. rantai Komal saya tutup. Bang Suma akan lebih pilih menjadi artis setelah ini. Kalau kamu mampu menunjukkan mana bahwa di ada dalam artis kitabnya monyong orang kayak Kristen, kau Zuma itu Zuma ternyata kitabnya juga untuk orang Yahudi. Tunjukkan datanya. Saya artis yakin monyong. bahwa Oh, buka dulu maskermu. kitabmu itu hanya untuk Roma, untuk Nah, Yunani. ini udah masuk di TikTok. Bentar dulu, tenang deh. Atau bro, rantai perak dulu, aku masih ini kan live-nya. Mau kemana? Aduh, beli silet. Bentar, kok cek YouTube-ku terputus, Dek. Oke. Kalau tidak ada silet pakai cangkul. Jadi Bro Suma, selain Bro Suma tadi bahwa Silakan. perjanjian Silakan, baru silakan, itu bukan untuk orang Israel. Oke. Ya, mana Itu kan dalilnya? sudah terbuktikan di Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Ayat Apa yang Petrus 39 katakan itu di sini? pengakuan, Bung. Pengakuan Petrus kepada orang Yahudi, anak-anakmu. Itu Anak-anak yang dimaksud khotbah. ini Itu kaum khotbah Yahudi. Petrus, bro. Iya, Bro, saudaraku. itu khotbah Sebab Petrus. bagi kamulah janji itu dan anak-anakmu. Kamu dengar. Anak-anakmu ini siapa? Anaknya siapa? Kamu ini siapa? Kamu itu siapa? Orang, makanya saya baca dari awal, tapi kamu kan udah gak sabar kan? Kamu Dengarkan sudah saudara, sabarkan ke- dengarkan. Iya. Ketika Anda membawa Petrus, ingat, Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Cia. Iya betul, itu betul. Berarti Oke, Petrus sudah beres. berkhotbah untuk Bani Israel. Tunggu saudara Jadi host, dengar kita ya, tunggu dengar ya. ini. Abedu untuk Dengar, tunjukkan data. dengar Silakan dulu. Bedu, silakan. Ya. Saya Dengar dulu ya, diam. saya Silakan. bacakan dulu tadi ya. Saya bacakan dulu apa yang Abedu Petrus dulu, katakan ketika abedu. dia berkhotbah ya di hari Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus. Nah, masih mau Di ayat pamer itu. 39, Petrus sedang berbicara kepada orang Yahudi ya, bangsa Israel. Nah, dia Renang katakan lagi. begini di ayat 39. Sebab bagi kamulah, kamu di sini siapa? Bangsa Israel, orang Yahudi. Nah, ini berarti sudah mematakan ya bahwa Suma bilang perjanjian baru itu untuk non-Yahudi. Tapi di sini Petrus berkata, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Kenapa Petrus mengatakan bagi kamu itu? Nah, kita bisa melihat ya, sebenarnya pemulihan ini sebenarnya untuk orang Israel, bukan non-Israel. Misalnya kita bisa lihat di, coba kita lihat ya, Yeremia 31 ya. Pembaharuan Israel ya, ada di pembaharuan Israel ini ada di Yehezkiel 11, Yehezkiel 36, Yesaya 31. Makanya ini yang Petrus katakan bagi kamu. Makanya di sini saya ambil dari Yeremia 31 dulu ya. Mulai ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Ini yang disampaikan Petrus tadi, bagi kamulah janji ini. Soal mereka menerima atau menolak khotbah Petrus, setidaknya hari itu waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang dibaptis, percaya kepada pemberitaan Petrus. Ketidakpercayaan orang yang menolak itu urusan mereka. Tetapi setidaknya Petrus sudah mengingatkan dan mengkonfirmasi bahwa janji itu bagi kamu. Janji itu bagi kamu, janji keselamatan itu di mana Tuhan akan memberikan roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat. Itu bisa kita baca di Yehezkiel 11, Yehezkiel 36, Yeremia 31. Itu berbicara tentang pembaharuan Israel. Dan itu terjadi memang di abad pertama sudah terjadi. Yehezkiel itu Itu kitabnya untuk orang Israel. Yahudi, untuk Yahudi. Petrus Iya, berkhotbah makanya- untuk Yahudi. Saya minta Betul. kepada Abedu, tunjukkan bahwa kitab kanonik dan juga surah-surah Paulus itu untuk Yahudi. Mana? Mana? Meluncur. Mana? Menolak, dengar dulu. Kenapa keselamatan bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain? Karena Kejang-kejang ya sebagian orangnya. orang Yahudi menolak.
Nah, Kocak. jatah orang Kejang, yang menolak kejang. ini, dengar dulu. Kejang. Jadi orang-orang yang menolak ini akibat dari ada penolakan-penolakan, tetapi bukan semua menolak ya. Akhirnya keselamatan bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi awalnya memang ditujukan kepada Israel, makanya Tuhan Yesus berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berarti keselamatan tidak ada Bangsa di Yahudi, udah. Saatnya Keselamatan itu Bedu tidak ada kamu datang tunjukkan dari luar data di Yahudi. dalam kitab Keselamatan kanon itu dan datang surah dari Paulus bangsa bahwa Yahudi. mereka menulis karangan mereka untuk Yahudi. Silakan. Host diam dulu. Silakan. Bedu. Cek. Udah deh, tenang ya. Ya, Ya. kamu jangan potong-potong saya. Bisa? Ngapain potong lo? Bisa? Buktikan aja. Iki bisa tenang. Dalilnya Nah, tunjukkan. tadi kan saya Di mana? tadi kan cuma mempertegas Anda. Saya nggak potong-potong Anda. Saya tahu Anda akan potong-potong Ingat strip ini. tantangan saya, Bedu. Anda Saya laki-laki atau berhenti tidak? jadi Iya. apologet Abis ini dan saya saya deh. akan menerima tawaran Tenang untuk aja, menjadi tenang artis. aja. Kalau Anda bisa membuktikan Udah, kanonik dan nggak usah, surah Paulus nggak usah itu terlalu untuk Yahudi. narsis, Silakan. bro. Nggak sesuai sama Mulai dari sekarang, mukamu. silakan. Udah. Jangan dipotong-potong ya. Saya mau tanggapi semua narasi Anda yang dari awal tadi. Jadi, Tanda dulu, jangan si potong-potong tolong dulu. sampaikan dulu. Buktikan Anda itu bukan penakut sama saya. Buktikan Anda jangan penakut. Bro, semua Ya. sama. Tunjukkan data, ini tantangan, Nah, ini jangan tantangan. jadi orang penakut. Nah, kamu Tunjukkan pakai rok Kitab aja. kanonik dan kitab Kalau Paulus kamu itu penakut kayak ditujukan begini, kepada itu malah Yahudi. orang itu Silakan. malu loh. Lihat kamu kok Guru dan Zuma kayak gini ya? Kok panik ya? Tenang, Suma. Kayaknya Oke, suka kita potong-potong ada apa ya? Teman-teman, kita Orang tunggu jadi ya. curiga Kita loh lihat. Zuma. Silakan. Kamu ini ada apa sama kiamat? Apa yang mau ditutup-tutupi? Bisa jawab atau tidak? Di sini intelektual Anda itu akan dipertanggungjawabkan, akan dilihat oleh semua umat. Ingat Kalau tantangan umat saya. melihat Anda nggak bisa jawab, Ingat maka mereka tantangan akan saya. melihat. Hati-hati Jawab Anda. aja, silakan. Ingat ya, dengar baik-baik. Jangan potong-potong saya kalau Anda memang laki-laki. Kalau Anda perempuan, ya udah, potong-potong aja. Oke ya? Deal ya? Deal? Deal atau tidak? Dia nggak mau dia. Iya kan mau potong-potong kan? Ketawamu berat kali ketawa. Wah, ini kan. Berani nggak? Berani nggak? Deal nggak? Atau mau potong-potong? Ya, Bro Kiamat. Ya, Bro Saya Kiamat, minta silakan data dalil. menanggapi. Kitabku Iya, itu untuk tenang Yahudi, aja. silakan. Saya kasih dalil-dalilnya. Iya, Saya akan nanti tanggapi ditunjukkan juga kepada- narasi Anda. Saya tahu Anda itu mau kabur-kaburan, mau cuman membahas Alkitab doang. Saya takut Anda itu sangat takut Islam saya bongkar. Udah Iya, jawab aja, Oke ya. aja. Oke, Iya, ya, kita jangan kasih waktu, dipotong-potong kita ya. kasih waktu, Islam-Islam. kita kasih Nah, waktu. udah mulai kejang-kejang dia, udah mulai jualan kan? 12 Oh, jualan cendol dia. Kasih 7 menit ya sampai 12.15. Silakan Bro. Nah, Kiamat. udah mulai Jangan rusuh dipotong. cuma. Oke, terima kasih host dan terima kasih juga untuk umat Islam yang nggak suka potong-potong. Kalau yang potong-potong ya pakai rok aja ya. Jadi yang Pakai pertama rok tadi itu. kan Zuma ini ngomong kotor. Padahal saya itu kasih data apa adanya. Tapi barangkali saya akan kasih tahu ya. Misalkan di dalam Bukhari 4853. Ya, di situ Muhammad itu menggodai wanita-wanita dari Bani Jaun. Muhammad ngomong apa? Hei, serahkanlah dirimu untukku. Sampai si perempuan itu marah, lalu mau dikatakan apa? Apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada seorang rakyat jelata atau gembel? Nah, ternyata yang suka buka celana, suka nunjukin bulu kemaluan adalah nabimu. Di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 1-5 dan juga di dalam hadis Bukhari volume 3 buku 43 hadis nomor 648 dan juga dipertegas di dalam fatwa 90455. Ternyata Muhammad itu melakukan hubungan intim dengan budaknya sendiri atau pembantunya yang namanya adalah Maria Al-Qibtiyah, dan itu dipergoki oleh Hafsah. Dan di dalam tafsir At-Tabari Hafsah mengatakan demikian, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi padahal aku ini adalah perempuan yang paling lemah. Lalu Muhammad menjawab apa? Diamlah, jangan beritahu ini kepada siapapun. Nah, jadi ketahuan kan siapa yang suka nunjukin bulu kemaluannya, yaitu Muhammad. Dan sosok yang kelakuannya cabul seperti ini sudah tidak mungkin dia adalah seorang nabi yang mulia, apalagi untuk ditiru. Yang nggak pantas yang ada digerebek. Ya, lalu tadi framingan Zuma, agama Kristen itu apakah diterima loh? Justru dunia saat ini mayoritas itu adalah kekristenan.
di atas 30% mayoritas adalah orang Kristen, dan 65,4% peraih Nobel adalah orang Kristen. Islam berapa? 0,8%. Lalu yang renovasi Ka'bah siapa? Orang Kristen Koptik. Jadi Ka'bahmu itu bisa jadi jamban babi kalau misalkan tidak direnovasi oleh orang Kristen. Makanya banyak-banyak terima kasih. Yang menemukan lampu siapa? Thomas Alva Edison. Apa agamanya? Kristen. Jadi menunjukkan bahwa Allahmu tidak mampu menjadi bola lampu. Makanya butuh orang Kristen. Makanya banyak-banyak terima kasih. Kalian itu Arab itu bikin apa selain obat kuat? Jawab. Ya, nanti Anda jawab itu. Lalu di dalam Bukhari 1165, ternyata setelah kematiannya Muhammad yang dia itu sudah membusuk di dalam Darimi 83, di situ Ibnu Abbas mengatakan, udah kalian jangan sembah lagi Muhammad karena dia itu sudah mati, sembahlah Allah yang tidak mati. Ternyata para sahabat itu melakukan penyembahan kepada Muhammad ketika dia hidup. Makanya ada banyak sekali bentuk pengkultusan Muhammad kepada dirinya. Misalkan di dalam kitab Mafahim Yajibu, Muhammad darahnya diminum, kencingnya diminum, ya, bahkan rambutnya di dalam hadis Muslim 2298 itu Muhammad bagi-bagiin tuh, ketika rambutnya dipotong dibagi-bagi, orang-orang mengambil berkah. Nah, ini disembah-sembah. Lalu di dalam Bukhari 2529, ketika Muhammad ini membuang dahak, maka dahaknya itu akan dijadikan rebutan dan dilap-lap ke muka dan seluruh badannya. Lah kok jadi skincare? Ini Nabi model apa sih? Bahkan kalau Anda cek di dalam Bukhari 181, Muhammad itu cuci tangan, wudhu, lalu suruh 2 orang saat itu pengikutnya disuruh minum itu air bekas kobokannya dia. Jadi jelas ya. Jadi nabimu ini mengkultuskan dirinya, yang sampai di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dikatakan setelah kematiannya Muhammad, maka orang-orang muslim saat itu murtad mayoritas. Dan kemudian mereka semua kembali ke Islam. Kenapa? Karena gubernurnya mengatakan siapa yang keluar dari Islam maka akan halal darahnya. Itu juga yang dikatakan Muhammad di dalam hadis Nasai 3991. Bahkan di dalam Bukhari 4669 dikatakan yang keluar dari Islam dibunuh, yang membunuh akan mendapatkan pahala. Lah kok ngeri ajarannya. Cek. Kemana Abdu? Abdu kemana? Dinaikkan lagi. Kena lagi. Host. Ya, di report. Naikkan. Nggak di report akunnya. Iya, pasti ada akun lainnya. Dinaikkan lagi, host. Ya, Dinaikkan lagi. coba teman-teman jangan main-main report ya. Iya, Di sini teman-teman kan jangan semua dapat di-report. bagian untuk Waduh, bicara. gimana sih? Ya, semua Jangan- dapat bagian bicara. Jadi jangan main-main report begitu ya. Enggak usah Nah, kita tunggu ya kalau dia bagi Bro kita Kiamat hanya mau pakai akun hanya baru seekor lagi. lalat. Dia hanya Ya, seekor Bro lalat Kiamat, bagi kalau Islam. ada akun baru boleh naik lagi ya, akun yang lain. Dinaikkan lagi si Rati. Rati. Abedu. Ya, betul. Ayo. Aduh. Abedu. Silakan Abedu. Kamu tinggal Cek Islam sedikit, sama saya. Udah, Waktumu tenang tinggal dulu sedikit, cuma. Kamu perlu menunjukkan data sama Ditutup sekali dulu tentang mulutnya. Iya, Dek. bukti Nanti saya surah-surah jawab. Paulus itu untuk Yahudi. Silakan. Udah ada. Tenang dulu aja kamu ya. Ya, lalu selanjutnya tadi kan udah jelas ya tentang siapa yang keluar dari Islam maka akan ditebas itu lehernya. Menurut surah 8 ayat 12 sampai 13 juga dikatakan siapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka di ayat 12-nya akan ditebas lehernya dan akan dimutilasi setiap ujung-ujung jarinya. Jadi inilah ajaran Islam dan jelas itu bertentangan menurut Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 2 ya. Lalu kalau kita cek lagi tadi si Zuma ini mensarkas ya bahwasanya Muhammad ini sosok yang normal atau tidak. Sebenarnya perlu dipertanyakan karena di dalam Bukhari 2393 Muhammad ini mengatakan tidak satupun wahyu yang turun kepadaku tanpa
dia di dalam bajunya Aisyah. Ya. Jadi nabimu ini suka pakai baju perempuan, barangkali nanti suka pakai celak, nah kencingnya jongkok, nah itu ciri-ciri perempuan itu, ya. Jadi ya silakan Anda pikirkan normal atau tidak. Ketika tadi saya udah tunjukkan Muhammad itu dikultuskan, bahkan air wudhunya diminum, disuruh orang minum dan seterusnya. Nah itulah Muhammad. Gak ada satupun nabi. Jadi saya tantang Anda, tunjukkan saya ada nabi di dalam Alkitab yang kelakuannya kayak Muhammad. Tukang kawin iya, tukang nebas orang iya, bahkan di dalam Bukhari 1405 Muhammad itu mencongkel mata seorang pencuri, memotong tangannya dan kemudian menjemur di panas dan kemudian ini oleh besi panas itu matanya itu. Nah, kelakuan yang kayak begini, nah itulah. Padahal Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jadi penghakiman itu nanti lah, kok tiba-tiba Muhammad pakai main hakim sendiri. Ini gimana konsepnya? Lalu tadi tentang kenabian. Nah, Muhammad ini kan sudah saya tunjukkan tadi di awal dalil-dalilnya bahwa dia adalah nabi palsu, yang Anda tidak sedikit pun membantah itu, Anda malah lari-lari ke sana kemari. Karena saya tahu ya, Islam tidak bisa membantah dalil-dalil yang saya kasih. Ya cuman tanya doang, minta mana dalilnya, pertanyaan receh-receh. Tapi pertanyaan yang menusuk jantung malah nggak berani dibahas. Kenapa? Ya karena memang nggak bisa. Dalil saya itu bukan untuk dibantah, tetapi untuk diaminkan. Jadilah Islam yang kafah, Islam yang murni, yang memang menteladani semua ajaran-ajaran yang sebelangsak ini. Ya. Contoh apa tanda kenabian Muhammad? Tumor. Di mana? Di dalam hadis Muslim 4329, di situ dikatakan di punggungnya Muhammad itu ada benjolan sebesar kutil. Nah, tiba-tiba di dalam Tirmizi 3577 yang sebesar kutil itu membesar menjadi sebesar telur burung puyuh. Itu yang dibilang oleh Waroka, ini loh tanda kenabian. Lah kok tanda kenabian model warna merah begitu, merah merona, itu mah tumor. Orang tandanya tumor kok malah dibilang ini tanda kenabian. Tanda kenabian, dengar dulu cuma, jangan kejang-kejang dulu sama saya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16, seorang nabi itu harus diurapi. Nah, udah motong-motong kan, pakai kayak gitu kayak bocil. Inilah gurunda kalian, lihat kualitasnya. Mana dalil? Nah, kejang-kejang kan, udah deh. Surat-surat Paulus. Diam dulu. Tadi saya bilang kalau motong-motong berarti Anda takut, Anda itu perempuan kalau Anda potong-potong. Anda mute dulu deh, jangan kejang-kejang ya. Nanti saya jawab itu pertanyaan Anda. Aduh, mana dalil? Tenang dulu ya. Nah, selanjutnya Muhammad itu adalah anak haram. Apa buktinya? Kalau Anda cek ya, saya bisa tunjukkan semua datanya, tapi karena ini banyak sekali. Jadi gini, Abdul Muthalib itu menikah dengan Hala, dan juga Abdullah itu menikah dengan Aminah di hari yang sama. Nah, kemudian Abdullah itu mati menurut Zadul Ma'ad itu mati 7 tahun setelah 7 bulan setelah pernikahan. Nah, jadi di situ dikatakan di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Hisham, Syekh Firman Al-Mubarakfuri juga dikatakan Abdullah itu sudah melakukan hubungan intim kepada Aminah itu setelah pernikahan, sehingga di situ dikatakan sudah dikandung. Nah, 7 bulan kemudian bapaknya ini meninggal. Nah, ternyata Abdul Muthalib ini dengan Hala ini punya anak namanya Hamzah. Umurnya Hamzah ini bukannya lebih muda, malah lebih tua 4 tahun dari Muhammad. Pertanyaannya loh, kalau Muhammad ini memang anak kandung dari Abdullah, kenapa umurnya dia malah lebih muda daripada Hamzah? Nah, sedangkan kalau setelah kita cek di dalam tradisi pagan, ternyata ada pernikahan tradisi yang namanya arat. Arat itu satu perempuan digauli 9 laki-laki. Nah, jadi terbukti ya, ternyata Muhammad itu adalah anak dari hasil zina. Anda kalau bisa bantah itu saya sembah.
Kalau ada Islam yang bisa buktikan data saya palsu, saya sembah. Ya. Lalu di dalam surah 3 ayat 161, Muhammad itu dituduh oleh para sahabat di dalam tafsir Ibnu Abbas, dikatakan bahwasanya Muhammad itu mencolong sempak merah, sempak perempuan. Nah, kira-kira itu untuk apa, Zuma? Ya. Jadi kalian jawablah pertanyaan saya, udah numpuk gak dijawab. Jadi adabnya sosok junjungan ini tuh apa? Sehingga kalian tuh merasa, oh kami itu penyempurna, ajaran sebelumnya itu nggak benar, diubah-ubah. Lah kok yang ternyata setelahnya sehancur gini junjungannya, gimana sih? Bahkan di dalam surah 4 ayat 24, surah 23 ayat 5 sampai 6, ajaran Islam itu membolehkan untuk memperkosa para tawanan perang. Ajaran model apa yang mengajarkan pemerkosaan? Di situ udah jelas para perempuan itu nggak mau untuk dibuka celananya, malah kemudian diturunkan ayat sama Muhammad. Oh tidak. Nah, iya Malik Muhammad bahaya. cabul. Iya, itu Muhammad pedofil. itu diperkuat di dalam Abu Daud 1841 dan juga di Tirmizi 2942. Siapa yang bisa membuktikan data saya palsu? Saya open cam. Saya kasih data pribadi saya. Ya kok kena report lagi abangku kiamat. Bagaimana yang Mas? ditakuti Islam. Apa tadi Kok bisa kiamat ini kena sudah report terus? Dia coba. menunjukkan Islam ini data terlalu bahwa ketakutan ya ajarannya dibongkar host ya. surat Paulus ini dan Terlalu juga cengeng kitab, kalian Islam. kanon Islam ini yang diberitakan itu kiamat itu sudah kebenaran. dibuktikan oleh Emang Muhammad Nabi itu anak ini anak haram. Makanya kalau Muhammad bukan anak haram dibantah dong. Jangan kejang-kejang apakah kalian. kemudian Main report-report tadi aja si sih. Abedu Ayo. sudah menunjukkan Naik lagi Bang bukti Kiamar, kita bongkar-bongkar ya ajaran surat kadrun-kadrun ini ya, Paulus itu kadrun-kadrun yang sok untuk harap-harapan. Yahudi Kalau Muhammad ada? itu adalah anak haram. ada kita dengarkan Muhammad tadi adalah udah anak menit haram. tadi ada nggak? Ya kita bongkar-bongkar Nggak ada ya jawaban, teman-teman. undang-undang ada jawaban. Nggak ada jawaban. Nggak ada. Bongkari lagi. Giliran saya sekarang. Muhammad adalah anak Giliran haram. saya sekarang host. Biar, Giliran saya. biar kalian, Iya, biar Islam Iya. sadar yang selama ini Guguk dipertuhankan rabies sama diturunkan aja Islam dia. adalah Guguk anak rabies haram, penjahat kelamin dan Gugur pedofil. rabies ini diturunkan. Gugur rabies. Nggak bisa dia host. Anjir di luar Israel kok kamu kalian. Gugur rabies ini Yang di luar diturunkan. Israel Ini itu giliran adalah saya. guguk Muhammad. Ini giliran dan saya, Ibrahim, host. Allah, Tuhan Mekah. Kalau Suara ini saya guguk, besar host. Anda nggak sanggup. jangan Ini mic saya ini sangkakalanya malaikat Israel. dengan golongan anjing para ulama. Ini mic saya ini sangkakalanya malaikat Israel. Kalian tidak akan mampu untuk melawannya. Turunkan aja. Giliran saya. Saya tanggapi. Iya, Saya tanggapi. saya tanggapi tadi pertanyaan Anda. Ngamuk galuh. Oke, silakan, Iya, silakan. iya. Ngamuk Oke. galuh. Ayo Ya, ngamuk galuh. jadi Gurunda Malik, mari kita nikmati Maha hari Guru ini ya. Kiamat, bagaimana Mari hari kita Anda? nikmati hari ini. Oh, kita tentu berpesta saja, bongkar-bongkar sangat Islam. menikmatinya. Iya, Oh, jadi tentu aku akan menikmatinya. iya, jadi saya berharap ini Islam bisa bantah ya. Jangan malah kalian itu sembunyi-sembunyi sama ajaran palsu cabul begini ya. Tolong Iya, ya betul. para ustadz, jangan ditutup-tutupi ajarannya. Jadilah Islam yang kafah, itu tempel di jidat kalian ya. Iya, nggak apa-apa Nah. kok. Mau Muhammad itu penjahat kelamin, mau Muhammad itu seorang pedofil, mau Muhammad kalian sembah, nggak apa-apa kan kalian Mana ini semua. datanya? Iya, jadi jangan asal ngaku-ngaku kalian penyempurna kalau ternyata nggak penyempurna sama sekali. Ini loh, bongkarin ajaran. Abedu singkatan dari asu benar-benar Kelamin. Asal Kalian menobatkan asu benar-benar Jangan dia bantah. ditanya Muhammad kata sejuta ekor penjahat hanya kelamin. bisa cari kutu. nangis semuanya. Lihat nangis lagi. Ngamuk dia Bang Siapa? Iya. Dia ngamuk.
bongkarin ajarannya. Apa dulu? Ajarannya Asli benar-benar Islam ya dulu. semua ya. Lihat Pertanyaan saya. kalau orang yang ngerti Pertanyaan tentang saya Islam, mana dalilnya? semua kalian. Dalilnya mana? Bahwa surat-surat yang dibacakan pendeta di dalam agamamu itu biasa itu ditujukan kepada Yahudi, bukan hanya kepada Romawi dan Yunani. Kamu tuh kenapa sih harus teriak-teriak kayak gitu? Mana? Ya udah. Mana? Kamu dulu, Tunjukkan. Kifli. Saya jawab ya. Udah jangan ngamuk-ngamuk. Jangan ngamuk-ngamuk. Jinak kayak jinak. Jangan seperti gugur di luar Israel. Benar. Tuh kan? Begitu guys. Ngamuk dia. Mana dalilnya? Stres. Oke, Dia mulai saya stres akan kayak Muhammad, Satu, coy. dua, Iya, udah ya. Udah. Dia mulai Jadi stres kayak Muhammad. iya, jadi gini loh. Udah Ini putus asa teman-teman itu, bro. Kita bongkarin dalil-dalilnya dia. iya. Brokan Islam semakin Loh kan balik lagi kan di rumah kan. Nah, kan. Udah nyanyi-nyanyi dia. Kayak anak dia udah TK. kalah dia. Nyanyi kayak anak TK lagi. mana? Tuh, udah kalah dia tuh udah kena mental kayak begitu. Mana? Iya. Makanya kalau stres jangan jadi gurunda. Kalau stres berobat. Nah, Kebiasaan lu orang stres lu jadiin Tuhan. Sekarang Zulkifli stres jadiin gurunda. Apa dulu? Kan? Asui benar-benar dungu. Nah, kan? Mana jawabanmu? Ini- Kalau ini, kitab Bang. yang ada di Kristen itu Itu benar. adalah kitab yang ditulis Kira untuk gitu dia menang. Yahudi. Emang ajaran Islam itu harus gila. Oke, Kalau oke, nggak saya gila bukan tunjukkan Muhammad ayatnya. namanya. Ya, saya Tadi tunjukkan. kisah para Rasul 2 tidak Ayo lo. terjawab. Ayo lo. Itu justru Oke. untuk Nah, Yahudi, kenceng-kenceng, kata Petrus. Yang saya tanya, Stres itu berobat. yang saya tanyakan Kenceng-kenceng di kepada sini. Anda, Stres bukannya berobat, kalau nyari poin di kitab TikTok. yang dikarang Apa begitu? oleh Mikir. penulis kitab Udah tahu kanun pemikiran bobrok. dan surat Paulus itu untuk udah Yahudi, kalau kamu kecepatannya itu kenapa? Sekarang kena saya akan berhenti jadi apologet dan saya lebih ingin menjadi artis sesuai dengan tawaran yang ada. Asam kau. Memang saya tutup. Bela. Diam dulu Tapi semua. kalau saudara tidak bisa menunjukkan data Diam itu, dulu. berarti Kristen memang adalah agama pagan Iya. yang Ini dikhususkan katanya, untuk bukan- Romawi dan Yunani, tiba di Udah Indonesia tahu. dibawa oleh penjajah Belanda dan Portugis. Kayak nggak Ya, tahu. Dewa bulan itu siapa? Dari Benar dulu. Jangan ya. Tunggu ada ayatnya bro. Semua. Tadi kan saya Silakan. Rasul 2 ayat 3. Suaramu tidak akan mengalahkan saya. Ferguson, Sekarang saya mau tambah ini lagi. adalah trompet sangkakala yang saya gunakan. Dia tahu Cuma semuanya lu. teriak. Gua makanya lu kencengin kan mikrofon lu. Jawaban kan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan kamu ya. Sebenarnya Ingat, saya sudah kamu jawab tadi gagal untuk yang pertama. Rasul Ini 2 kesempatan ayat 5. kedua. Saudara host, silakan. Bukan, itu sudah betul, cuman kamu yang nggak mau menerima. Jadi saya tambahkan, ini tambahan. Walaupun Makanya aku bilang abu, tapi saya tambahkan. asli. Woi, kiamat. Dengar Tahun dulu. kartu lu nggak bisa pak lebih kencang lagi. Iya, tenang dulu. Kita para Rasul 2 itu tidak Tenang dulu. bercerita Sudah kencang nggak? untuk menyelamatkan Kurang diri ajar lu. banget sumpah ini orang soundcardnya Iya, dikenceng-kencengin. tenang. Buset, Dia nggak sadar soalnya itu disamain sama bongkar sangkakala. Ya tenang Udah dulu kan? teman-teman, nanti saya jawab. Dia kan mintakan dalilnya di mana. Bahwa kitab yang Betul. ditulis Ini itu kesempatan orang kedua. Yahudi. Kalau Tapi si yang ditulis itu Tante orang Abadu Yahudi ini ya. tidak bisa menunjukkan, hanya bisa Islam Kena itu. mental kamu sama saya. Kenapa kena mental? Udah kena mental dia. Kamu lebih ke umat Tenang, Islam tenang dulu. itu Coba, teman-teman. bisa terima Ya, ajaran dan silakan sifat Anda daripada bantah kalau salib yang mampu. ada. Kalau Anda mampu bantah, saya Dengarkan. Anda mampu Islam membantah itu dalil saya bahwa dalil saya itu palsu dan salah. keilmuannya, Saya open. Islam itu keilmuannya Silakan bersanad. Jadi kalau Nah, kamu cerita gimana? sesuatu tentang Anda mau ngomong Rasulullah, bersanad harus kalau ada ajaran sanadnya. Lah kamu sanadnya Anda membantah dalil Siapa saya. yang mau percaya? Saran Sanad kayak begini emang nggak ada. Nggak ada Sanad dialognya ini. PDS. Ini nggak ada ilmu yang bisa dipetik kalau kayak Jadi begini. dulu aja. Cuman Jadi karena ini gua kita ingin kamu tipu. sampai nggak ada ilmunya. Islam mana yang ingin Nanti kamu Mas, tipu? gua kedengeran nggak? Hah? Percuma. Silakan Anda Itu bantah kalau cocok mampu. untuk kalian. Kalau Anda mampu membuktikan bahwa Yesus data saya itu mengatakan palsu, data bahwa saya di itu luar salah, Bani saya Israel game. yang Kalau Anda ngaku-ngaku mampu